Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Wirabridayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Basus Edo sebagai representasi ritual dalam film Seudino. Nah, melihat fenomena keberagaman budaya yang ada di Indonesia, ini menjadikan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang plural, terutama mengenai budaya peninggalan yang masih terjaga dan dilestarikan turun-temurun. Bahkan, tak banyak dari budaya tersebut diabadikan dalam sebuah film. Namun, tak jarang dari banyaknya budaya yang diangkat ke dalam film tersebut mengandung cerita mistis. Nah, cerita horor yang beredar secara umum di masyarakat, khususnya di Indonesia, cenderung menyisipkan mistisme. Hal ini biasanya bersifat tradisional yang melibatkan makhluk-makhluk gaib, cerita rakyat, dan mitos. Baik di era modern sekalipun, cerita yang disajikan memuat nilai-nilai tradisional seperti perdukunan, ritual, permujaan, dan makhluk gaib yang kadang muncul dalam cerita rakyat. Nah, oleh karena itu, tidak heran jika cerita-cerita horor kerap diambil atau bersinggungan dengan mitos-mitos baik berupa makhluk gaib seperti arwah penasaran atau tempat-tempat angker. Nah, ilmu gaib atau cerita horor di Indonesia tentu tidak luput dari kepercayaan masyarakat. Keberadaan ilmu gaib dan cerita horor ini masih menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang terus berkembang. Kita tahu bahwasanya suku-suku di Indonesia, sebagian masyarakatnya masih mempercayai hal-hal gaib atau horor yang dari hal ini tidak asing jika kekuatan gaib ini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika kita membicarakan atau membahas tentang mistisme dan mitos, ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Mitos merupakan bentuk representasi ideal dari realitas sosial. Nah, realitas sosial dan mitos biasanya memiliki hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, mitos yang beredar dan dipercaya itu di suatu daerah tertentu itu tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat tersebut. Nah, sekitar sebulan yang lalu, terdapat sebuah film yang viral di Indonesia. Film itu banyak diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, mungkin dari kalian ada yang juga ikut nonton. Ya betul, film itu berjudul Seudino. Film ini bergenre horor tapi berbalut dengan budaya yang cukup kental. Nah, film Seudino ini hampir mirip dengan film yang sebelumnya juga viral, yakni film KKN di Desa Penari. Sama-sama diambil dari kisah nyata. Film ini mengandung kebudayaan suatu daerah. Nah, di film ini memperlihatkan suatu ritual, yakni ritual santet yang dibalut dengan kebudayaan Jawa. Selain itu, terdapat juga kekuatan gaib yang tidak biasa dalam cerita ini dengan motif kutukan terhadap keluarga Atmojo. Hal menarik dalam isi cerita film ini diceritakan secara rinci dengan menyisipkan bahasa Jawa dan kepercayaan masyarakat Jawa yang tergambar secara sakral, tradisional, dan juga masih digambarkan secara kuno berdasarkan ritual-ritual yang dilakukan dalam film tersebut. Konsep cerita dalam film ini juga tidak hanya menyinggung tentang praktik-praktik ilmu ritual santet dalam ilmu gaib, melainkan juga dengan yang berhubungan dengan agama, kebudayaan, kepercayaan masyarakat, dan mitos-mitos yang masih beredar dan masih dipercaya masyarakat saat itu. Nah, dalam hal ini saya menganalisa tentang film ini lebih mendalam dengan menggunakan sosiologi sastra, yang dimana jika kita tahu bahwasanya sosiologi sastra ini memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Nah, pendekatan interdisipliner sosiologi ataupun sastra ini memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia di dalam masyarakat. Artinya, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom, tetapi harus dipahami hubungannya dalam segi-segi kemasyarakatan. Nah, dalam hal ini, sastra sebagai salah satu alat perekam zaman turut menyertakan gambaran-gambaran akan hubungan antar manusia serta manusia dan budayanya. Budaya ini termasuk kepercayaan mengenai hal cerita horor atau gaib atau yang kita sebut dengan mistisme. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, saya tertarik untuk menjelaskan dan mengulik sebuah ritual, yakni Basus Edo, sebagai representasi ritual dalam film Seudino, yang dalam hal ini santet itu dan ilmu sihir menjadi topik utama dalam film tersebut.
Di sini saya merangkum beberapa hal yang bisa saya ambil dari film ini. Yang pertama yakni tentang hubungan mitos dengan masyarakat Jawa. Nah, dalam film Sewudino, alur cerita itu dibalut dengan mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat pada zaman itu. Nah, itu ditunjukkan pada adegan di mana keluarga Atmojo ini sedang mencari ART dengan menawarkan gaji yang besar yakni 10 juta, namun memiliki syarat yang cukup sulit yang tidak semua orang memilikinya, yakni harus terlahir dari weton Jumat Kliwon. Hal ini dikarenakan karena weton Jumat Kliwon ini dianggap sebagai orang yang memiliki anugerah, karena hal itu dianggap memiliki makna filosofis di mana orang yang lahir pada hari itu konon katanya mempunyai kemampuan merasakan sesuatu sebelum hal buruk itu terjadi. Nah, karena Mbah Karso, dalam tokoh Mbah Karso ini mencari seorang yang bisa diajak untuk menangkal dan mempertahankan nyawa cucunya dalam yang sudah tertahan hampir 1000 hari, dan itu membutuhkan orang-orang yang terakhir dari kelahiran weton Jumat Kliwon. Nah, yang kedua yakni tentang ritual Basu Sedo dan ritual santet. Nah, yang kedua yakni tentang ritual Basu Sedo dan juga kepercayaan santet dalam masyarakat Jawa. Nah, dalam film ini kan singgungannya sangat erat dengan budaya santet. Namun, pada intinya dalam cerita dalam film ini itu menceritakan seorang tokoh bernama Dela, itu cucu dari Mbah Karso tadi, yang sudah saya sebutkan bahwasanya nyawanya tertahan karena santet, yang sebenarnya itu sebagai ajang balas dendam yang santet tersebut dikirim dari keluarga Kuncoro sebagai bentuk balas dendam karena keluarganya sudah dibunuh oleh Mbah Karso. Nah, nyawa itu tertahan selama 1000 hari, dan selama 1000 hari tersebut Dela di dalam dirinya itu bukan sosok Dela yang asli, tapi sosok yang goib, yang jika tidak diberikan ritual itu akan mencelakai orang lain. Nah, makanya Dela harus diberikan ritual sebagai penangkal kejahatan. Nah, ritual tersebut diberi nama atau kita disebutnya sebagai ritual Basu Sedo, yang ritual tersebut harus dilakukan sebelum terbenamnya matahari. Nah, ketika kita berbicara tentang ritual, apalagi ritual Basu Sedo dalam film ini, itu erat kaitannya dengan sebuah mantra yang digunakan untuk menangkal hal-hal negatif tersebut. Nah, di sini saya akan menganalisis mantra yang digunakan tokoh Sri untuk melawan roh jahat yang ada di tubuh Dela. Nah, itu bunyinya seperti ini: manungso ing dunyo sebab ono perkara, rungokno wahai penghuni dunyo, iki musabab aku ngabdi nang ndara, tra anom sing agung. Mantra tersebut merupakan sebuah bentuk permohonan Sri kepada roh jahat agar tidak mengganggunya. Nah, kita analisa bahwasanya pada ujaran tersebut Sri meminta dengan kerendahan hati agar roh jahat atau setan itu untuk mengizinkannya melakukan tugasnya, karena Sri dalam film ini konteksnya adalah seorang pembantu atau pesuruh yang bekerja untuk merawat Dela yang terkena kutukan santet dari Sewudino itu tadi. Nah, jika kita analisis mendalam lagi, dari segi budaya, mantra ini mengandung unsur kebudayaan Jawa yang sangat kental. Hal ini bisa dilihat dari ujaran pada mantra yang tidak semua orang dapat mengartikan mantra tersebut. Bahasa Jawa yang digunakan sangat halus, yang membuat orang yang mendengarnya itu sulit mengartikannya, kecuali orang yang memiliki pengetahuan Jawa yang mendalam. Nah, kata aku ngabdi nang ndara tah anom sin agung, jika kita telah secara harfiah, itu merupakan bentuk kesungguhan seseorang terhadap tuannya karena nasib kehidupannya yang begitu malang. Nah, dari beberapa poin pembahasan yang bisa saya ambil dari film ini yang sudah saya rangkum tadi, yang saya jelaskan, ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya terdapat hubungan antara ritual santet, mistisme, agama, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat dalam film Sewudino. Ini bisa menjadi refleksi bahwasanya setiap daerah juga memiliki kebudayaan-kebudayaan yang mungkin hampir sama, dan itu bisa kita analisis secara mendalam menggunakan sosiologi sastra, atau mungkin menggunakan teori-teori representasi, atau mungkin bisa kita menganalisis film-film yang lain yang erat kaitannya dengan kebudayaan Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.